kajian hati. Sekarang kita kasih satu kesempatan lagi untuk Bunda di sini yang mau tanya sama AA. Siapa? Nih, sudah ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina. Sebelum bertanya, izin bercerita Ustadz. Jadi katanya cinta pertama anak perempuan itu ayah ya? Tapi tidak dengan saya. Yang seharusnya mendapatkan kelembutan, mendapatkan kasih sayang, tapi ini malah sebaliknya. Sejak kecil saya diperlakukan dengan kekerasan, saya disiksa. Contohnya tuh anak yang pengen digendong, bukan digendong tapi malah Bahkan yang lebih kejamnya, beliau itu selalu membawa senjata tajam sebagai ancamannya. Perlakuan itu tidak hanya kepada saya, tapi juga kepada mama saya. Dan beliau itu selalu membawa selingkuhannya ke rumah. Bahkan nyuruh mama masak untuk makan mereka. Kalau mama nolak tuh, atau yang menurut beliau salah, pasti senjata itu beliau keluarkan dan selalu beliau ancam itu. Dan singkat cerita, beberapa tahun lalu beliau datang menemui saya. Beliau datang dengan istrinya yang dulu selingkuhannya itu. Beliau meminta maaf dan katanya menyesali perbuatannya itu. Jujur, mungkin saya bisa memaafkan, tapi saya tidak bisa menerimanya. Mungkin perlakuan beliau kepada saya tidak peduli. Tapi kalau perlakuan beliau kepada mama yang bikin mama sakit hati, itu yang bikin saya gak bisa nerimanya. Jadi pertanyaan saya, apa saya salah? Apa boleh? Dan apa hukumnya? Jika saya menikah nanti, saya tidak ingin beliau menjadi wali nikah saya. Dan bahkan saya tidak ingin memberitahu beliau. Walaupun saya memberitahunya, mungkin saya akan memberitahu setelah acara tersebut. Alasan lain saya, karena sekarang saya menghargai bapak tiri saya yang alhamdulillah Masya Allah baiknya luar biasa. Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu strong banget sampai gak nangis, saya dengarnya nangis loh, Masya Allah. Ditahan soalnya dari kemarin-kemarin udah nangis mulu keinget itu. Ini kayaknya bab laki-laki harus sering dibahas hari ini, Masya Allah. Aku hatinya hancur dengernya hari ini. Kenapa sih Ai? Sebel deh. Bunda. Perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kepala. Karena dia bukan untuk disanjung dan dipuja. Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki karena dia bukan untuk dihina dan dicaci maki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati. Karena posisinya untuk dicintai dan dihormati. Siapa yang bisa menghormati mereka? Laki-laki. Perempuan itu akan jadi mulia pada 4 posisi. 1, saat dia jadi hamba dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. 2, saat dia jadi anak perempuan dari ayahnya. 3, saat dia jadi istri dari suaminya. 4, saat dia jadi ibu dari anaknya, khususnya anak laki-lakinya. Lihat. Dari 4 itu, 3-nya disandarkan kepada siapa? Laki-laki semua. Kenapa Allah menitipkan perempuan kepada laki-laki? Biar laki-laki itu mencintai perempuan dengan baik. Biar bisa menjaga dengan baik. Kenapa anak perempuan harus hormat sama ayahnya? Ya harusnya ayahnya sayang sama anak perempuannya. Karena cinta pertama anak perempuan itu siapa? Ayah. Makanya Ahilman gak habis pikir gitu loh. Kenapa? Kenapa ada cerita yang tadi disampaikan gitu? Semoga ayahnya beliau menyaksikan. Bertaubat sebelum terlambat. Minta ampun sebelum semua selesai. Dosa besar. Seorang ayah yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga. Yang menelantarkan keluarga, bahkan menyakiti keluarga. Kalau gak bisa nyenengin, jangan nyakitin, betul gak? Sekarang beliau bilang,
boleh nggak walinya bukan ayah saya? Boleh nggak? Selama ayah kandungnya masih ada, maka sebenci apapun, sekesel apapun, sekecewa apapun, setidaknya tetap kita harus sampaikan. Tapi saya nggak ridho. Ya sudah, tugas kita hanya pada sampai menyampaikan. Kalaupun nanti kita bisa sampaikan kepada KUA terkait dengan kondisi hati yang tidak bisa kita terima, semoga dari lembaga itu memberikan pertimbangan terhadap kondisi yang kakak rasakan. Memang kalau mau ditarik ke belakang tidak bisa digantikan karena walinya masih ada. Kecuali memang sudah tidak ada, disebut meninggal atau sakit sehingga tidak bisa mengucapkan akad ijab kabul. Tapi kalau masih hidup, sehat, maka kita bisa sampaikan kepada lembaga untuk menyatakan seperti apa perasaan kita. Lagi-lagi Ahilman akan sampaikan, benci kesalahannya, siapkan ruang di hati untuk coba memaafkannya. Memang berat, memang sulit. Semoga nanti sekarang ibu sudah punya ayah kan, ada ayah tirinya, ada ayah sambung dari kakak. Mungkin bisa dari situ mulainya. Kalau kakaknya ngerasa berat, nanti biar ayah sambungnya yang menyampaikan kepada ayah kandung. Biar urusannya orang tua dengan orang tua. Kakak karena sudah berat traumanya, yang ada malah jadi kesal dan marah. Lebih baik menitipkan kepada orang tua untuk menyampaikan terkait dengan hal itu. Kalau untuk maafkan, aku mungkin maafin ayah. Tapi untuk menerima aku berat, jujur berat banget. Beratnya karena mungkin apa yang mama rasain, itu yang bikin aku berat buat menerima ayah. Aku gak peduli perlakuan ayah ke aku, tapi kalau perlakuan ayah ke mama, yang bikin mama sakit hati, mungkin sampai sekarang pun mama masih ingat kejadian itu. Itu yang bikin aku berat banget. Apalagi sekarang tuh beliau kan ada suka ngubungin. Cuman beliau tuh selalu bilang, suka nanyain kabar adik gak? Ada yang dimaksud beliau tuh anak dari selingkuhannya itu. Kan jangan kan untuk menganggap adik ya. Menerimanya aja berat gitu. Terus misalkan kalau beliau nelpon atau apa, gak pernah aku angkat. Terus misalkan kalau aku angkat pun, dia bukan nanyain kabar aku, tapi kayak malah marahin, kenapa sih gak pernah angkat teleponnya, kayak gitu. Kajian hati. Oke, sekarang kita masuk ke segmen sepucuk surat untuk Ustadz. Saya bacain ya. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Izinkan aku bercerita Ustadz. Aku adalah seorang wanita bernama Yeni yang dulu begitu bahagia dengan kehidupan pernikahannya. 15 tahun sudah aku menjalani dengan suami yang sabar dan lagi penyayang. Suamiku tidak pernah menuntut apapun. Dia hanya ingin aku menjadi istri dan ibu yang baik. Tapi aku justru menghancurkan semuanya dengan tanganku sendiri. Aku berselingkuh Ustadz. Saat ketahuan, suami memilih memaafkan. Aku diberi kesempatan untuk berubah, tapi aku jatuh lebih dalam. Aku hamil dari pria lain. Suamiku menahan air matanya, tapi dia tetap menerimaku. Bahkan dia membesarkan anak yang bukan darah dagingnya dengan penuh kasih sayang. Seharusnya aku sadar dan berubah, tapi aku terlalu tamak. Aku menuntut suami memenuhi segala keinginanku sampai akhirnya aku kembali berselingkuh dengan suami orang karena tergiur kemewahan. Keluarga suamiku marah besar dan memaksanya untuk menceraikanku. Hingga akhirnya dia melepaskanku. Ustadz, aku merasa bersalah. Aku telah berbuat dosa dan menyakiti mantan suami dan juga anak-anak.
Aku ingin kembali Ustadz, tapi aku sadar semua sudah terlambat. Dan bagaimana caranya aku bisa menebus dosa yang dengan sadar aku lakukan Ustadz? Apakah masih ada tempat untukku? Aku takut sekali Ustadz, takut jika pintu ampunan sudah tertutup untukku. Silakan Ustadz. Iya, setiap dosa selama itu bukan dosa mensekutukan Allah, selama itu bukan dosa syirik musyrik kepada Allah, selama kita bertobat, minta ampun, sungguh-sungguh masih ada kesempatan bertobat. Tapi ingat, dosa itu dibagi dua kan. Satu, ada dosa kepada Allah. Dua, ada dosa kesalahan kepada manusia. Dosa sama Allah, bertobat, berhenti dari dosa, tinggalkan semuanya, janji ke depan mau lebih baik, insya Allah pintu ampunan Allah senantiasa terbuka bagi orang yang punya dosa. Tapi ingat, dosa kepada manusia tidak cukup hanya minta ampun kepada Allah, tapi dosa kepada manusia harus diselesaikan dengan apa? Dengan sama-sama ridho dengan manusia terhadap dosa yang pernah kita perbuat. Maka Mbak Yeni mohon maaf yang bertanya lewat sepojok surat untuk Ustadz. Kepada Allah sungguh-sungguh bertobat minta ampun. Kepada suami benar-benar harus minta ampunnya benar-benar. Minta maafnya benar-benar. Untungnya masih punya suami yang baik. Saya tidak pernah terbayang seperti apa. Tapi di balik kesabaran itu akan berbuah kebaikan dan kebahagiaan. Maka saya kembali kepada suami. Ini kan hanya pada akhirnya obrolan di keluarga. Masih mau bertahan dengan luka atau tidak tahan dengan luka? Kalau sekali sih masih bisa diwajari. Tapi kalau berkali-kali sepertinya harus ada yang dievaluasi.